melalui Q&A dan dapat bertanya langsung. Nanti panitia akan memilih pertanyaan dari Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Susanti Supyadi MA, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ining. Mohon izin mungkin yang akan duluan presentasi Kang Yogi ya Bu. Nanti saya menyambung. Ya, izin nggih Bu Ining. Ya, monggo Ibu. Monggo Pak Ya. Yogi, persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Praptono, Direktur D3 GTK, Pak Dr. Sigit Wibowo, Koordinator untuk program Sekolah Penggerak, dan Ibu Bapak sekalian. Izinkan mungkin nanti setelah memaparkan terkait dengan posisi proyek profil pelajar Pancasila di dalam struktur kurikulum kita sebelum nanti dibahas komprehensif oleh Bu Susan terkait apa itu proyeknya secara utuh di dalam pembelajaran. Ibu Bapak, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini secara spesifik sudah kita muat di dalam struktur kurikulum. Nah, ini memang perubahan yang mendasar di dalam struktur kurikulum kita, di mana sebenarnya struktur kurikulum ini kan merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Ini merupakan bagian dari muatan pembelajaran yang mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Nah, Ibu Bapak, di dalam Kemendikbud 162 sudah disebut secara spesifik di bagian atasnya dan bagian tidak terpisahkan termasuk di dalam tabel yang ada dalam kerangka kurikulumnya. Jadi satu kesatuan, penjelasan di bagian awal pengantar dengan dalam tabel. Ini perubahan yang mendasar di dalam program Sekolah Penggerak, di mana pembelajaran dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu pembelajaran rutin, reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Kalau selama ini mungkin pembelajaran itu berfokusnya kegiatan rutin, hanya satu di dalam struktur kurikulumnya itu untuk beban mengajar. Nah, sekarang perubahannya dibagi menjadi dua kegiatan. Jadi dalam struktur walaupun tertulisnya alokasi waktu untuk kegiatan rutin, lalu ada tulisan proyek. Nah, proyek di sini adalah mengacu kepada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu satu kesatuan terkait pemaknaan di dalam struktur kurikulum dan dituangkan dalam tabelnya. Dan sudah di dalam Dapodik sudah untuk menginputkan sebagai rata-rata, maka jumlah dari kegiatan rutin ditambah proyek ini yang dihitung sebagai beban. Jadi kalau dalam struktur kurikulumnya misalkan intranya 108, lalu 36 proyek, maka totalnya itu menjadi 144. Kalau dirata-ratakan adalah 4 jam pelajaran per minggu. Jadi yang diinput di Dapodik adalah total dari intra dan proyek. Nah, proyek di sini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin Ibu Bapak yang perlu kita sama-sama pahami terkait dengan struktur kurikulumnya. Jadi struktur kurikulum yang pengantar di awal ini dituangkan ke dalam lampiran tabel-tabel struktur itu adalah berbicara terkait rutin, alokasi waktunya. Yang kedua berbicara terkait proyek dalam hal ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan rutin yang merupakan kegiatan intra ini adalah untuk mengarah kepada capaian pembelajaran dan secara tidak langsung mengacu juga kepada profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena di dalam setiap mata pelajaran itu juga secara tidak langsung adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kalau Ibu Bapak baca di rasional seluruh mata pelajaran sudah dikaitkan dengan ingin mencapai profil pelajar Pancasila dimensi apa. Itu terkait dengan yang intranya. Lalu yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sekali lagi adalah pelajaran berbasis proyek dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menguatkan upaya profil pelajar Pancasila. Jadi kalau capaian pembelajaran mengacunya ke masing-masing mata pelajaran yang ada dalam capaian pembelajaran, yang kalau kegiatan rutin itu mengacunya kepada capaian pembelajaran yang ada di setiap mata pelajaran, kalau untuk proyek ini langsung mengacunya dalam rangka pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, dalam rangka mencapai profil pelajar Pancasila ini ditentukanlah tema-tema yang menjadi tema wajib yang perlu diambil oleh satuan pendidikan Ibu Bapak.
sampai saat ini ada 7 tema Ibu Bapak terkait proyek profil pelajar Pancasila. 1, daya hidup berkelanjutan, ini di SD sampai SMA atau SMK sama. Lalu yang kedua adalah kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam berekayasa dan berteknologi dan membangun NKRI, dan ketujuh kewirausahaan. Inilah tema-tema yang bisa diambil, tema wajib yang bisa diambil untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan kalau SMK nanti ada tambahan 2, ada 2 tema wajib plus 1 tema dari pilihan yang ini. Jadi untuk yang SD sampai SMA ini ada 7 tema dan SMK plus tambahan 2 tema. Jadi sekali lagi tadi kalau ada di chat temanya radikalisme, sepertinya tema radikalisme itu lebih ke topik bukan ke tema. Tema masih ini, masih gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Inilah tema wajib yang ada dan sepertinya sudah dituangkan juga di dalam buku panduan dan mungkin nanti secara komprehensif akan dijelaskan oleh Bu Susan, karena dalam Kepmennya terkait proyek itu akan diatur lebih lanjut di dalam panduannya dan sudah ada panduannya. Ini Bu Bapak mungkin terkait kalau ada pertanyaan terkait tema-tema. Jadi temanya masih yang 7 ini. Untuk menjawab ada beberapa chat yang menyatakan ada tema yang lain. Nah ini tema wajib yang sampai saat ini ada. Nah kembali Ibu Bapak. Nah, di dalam strukturnya kalau Ibu Bapak perhatikan inilah alokasi waktu proyek. Kalau Ibu Bapak lihat ada alokasi per tahun, ada alokasi proyek. Nah, alokasi per tahun mengacu ke kegiatan reguler. Kalau dalam struktur itu ya, makanya ini bagian tidak terpisahan di bagian atasnya. Jadi strukturnya itu yang pertama ini disebut kegiatan regulernya yang alokasi per tahun. Ini ada yang 108 untuk agama ya. Lalu ada alokasi proyek. Nah, proyek di sini adalah alokasi proyek, bukan alokasi proyek yang di dalam mapelnya, tapi dikaitkan dengan proyek profil pelajar Pancasila. Ini 36 jamnya, sehingga total beban mengajar dihitung 144. Nah, pendekatannya nanti yang alokasi proyek ini tidak berdiri masing-masing, tapi nanti akan digabung alokasi waktu ini dan kegiatannya nanti kolaborasi. Dan mungkin secara contoh nanti oleh Bu Susan akan dijelaskan. Itu Ibu Bapak terkait dengan di strukturnya, dan mengingatkan juga ini kalau di jenjang sekolah dasar, satuan pendidikan untuk proyeknya mengambil 2 dari minimal 2. Kalau di SMP mengambil minimal 3, dan kalau di SMA mengambil minimal 3. Kalau di SMK nanti kan ada 2 tema wajib dan plus 1 ngambil 1 pilihan dari yang 7 tadi. Itu yang termasuk di SLB. Jadi sama dengan pelajaran reguler, pelajar SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik kebutuhan pelajar di SLB. Jadi sama nanti untuk di SLB juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan untuk di PAUD ini pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Jadi tidak dalam bentuk mengambil masing-masing dari strukturnya. Nah ini untuk yang PAUD itu pembelajarannya melalui kegiatan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Itu mungkin beberapa pengantar terkait di dalam proyek. Dan sedikit lagi mungkin terkait di proyek ini juga sudah kita sebutkan di dalam Kepmennya. Penjelasan apa yang harus dilakukan di dalam proyek yang perlu dikembangkan di dalam proyek, antara lain dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan pemerintah. Jadi temanya tadi ada 7 tema wajib itu, di mana masing-masing untuk jenjang SD kan minimal 2, SMP SMA minimal 3. Jadi ini catatan-catatannya mungkin nanti mohon diperhatikan juga. Proyek ini dikembangkan berdasarkan tema tertentu, baru nanti topiknya bisa disesuaikan. Kedua, tidak diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi catatannya untuk proyek ini tidak dikaitkan untuk pencapaian capaian pembelajaran. Jadi ini diarahkannya adalah lebih ke profil pelajarnya.
Jadi catatan ini sudah tertuang secara tertulis di dalam Kepmen. Jadi satu, dikembangkan berdasarkan tema, kedua tidak diarahkan untuk pencapaian target tidak diarahkan untuk mencapai target CP-nya sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Jadi ini ya Ibu Bapak mohon diperhatikan ya. Jadi tidak diharuskan, kalau mau mengait silakan, tapi tidak diharuskan terikat pada konten. Yang ketiga, merupakan kegiatan pembelajaran yang fleksibel. Jadi tidak terlalu paku jadwal kegiatan reguler dan harapannya dapat melibatkan lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Lalu peserta didik berperan besar dalam menentukan strategi dan aktivitas proyeknya, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Nah, titip pesan ini saja, keempat hal ini harapannya bisa Ibu Bapak sampaikan, dan ini sebenarnya sudah tertuang secara tertulis di dalam Kepmennya, bahwa proyek itu dikembangkan berdasarkan tema, lalu tidak mencapai CP atau tidak terikat pada konten mata pelajaran, lalu kegiatannya bisa fleksibel, dan ini harapannya guru berperan sebagai fasilitator, dan secara lengkap dokumen seluruh terkait dengan pengaturan lebih komprehensif ini diatur oleh panduan yang dikembangkan oleh Bu Susan. Itu mungkin dari saya, sehingga nanti dari Bu Susan bisa nanti akan menjelaskan lebih lengkapnya terkait bagaimana proyeknya. Yang di dalam Kepmen lebih ke rambu-rambu secara umum. Itu mungkin Bu Wining. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yogi Anggraina atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan bisa menambah wawasan Bapak Ibu Infrastruktur Nasional. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sekaligus menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Susanti Subyandi. Kepada Ibu Susan, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wining. Selamat pagi Pak Direktur, Pak Sigit, Ibu dan Bapak dari GTK, Mbak Anissa, Mbak Lia ya, dan Bu Wining. Terima kasih, Kang Ogi juga terima kasih. Kemudian para peserta komite pembelajaran ya, Bu Wining ini ya, komite pembelajar ya. Iya, bukan IN ya Bu Wining ya, komite pembelajar ya. Oh baik ya, yang berbahagia. Terima kasih, tadi saya menyambung dari yang Kang Ogi sampaikan. Jadi Kang Yogi tadi sudah menyampaikan terkait dengan struktur kurikulumnya ya, alokasi waktu dan pengaturan secara umum, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan di Pusmenjar itu kebagian tugas ya untuk mengembangkan panduannya sebagaimana diamanatkan dalam Kemendikbud ya tentang program sekolah penggerak. Jadi yang saya paparkan langsung ke bagaimana pelaksanaannya ya yang sudah dikembangkan oleh tim. Nah, jadi yang saya paparkan ini adalah versi PowerPoint-nya dari panduan pengembangan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, kalau Ibu dan Bapak, tadi saya lihat di chat banyak yang minta PowerPoint-nya Kang Ogi untuk di-share. Mungkin nanti kalau Kang Ogi bisa share ya PowerPoint-nya, tapi kalau untuk yang saya share, ini sebetulnya di dalam panduan semua sudah tertuang ya Ibu dan Bapak. Cuman yang saya tampilkan tuh hanya bentuk PowerPoint-nya saja. Jadi nanti mungkin Ibu dan Bapak bisa menggunakan yang dalam panduan saja lebih lengkap. Saya akan menjelaskan bagian-bagian pelaksanaannya aja, bagian-bagian yang penting ya, nanti di yang lainnya kita bisa diskusi, kita bisa perdalam dalam diskusi. Jadi tadi menyambung Kang Ogi, ini pelaksanaannya, prinsip-prinsip kunci pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi holistik, ada 4 poin ya yang perlu diperhatikan. Tadi Kang Ogi sudah menyampaikan pesannya. Jadi menyambung dari ini adalah prinsip-prinsip kuncinya. Pertama adalah holistik, jadi tadi ini ya keterpaduan atau keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Jadi semua mata pelajaran itu diintegrasikan. Nah, mohon maaf ya Bu Wining, ini ada suara si kecil, ada back sound-nya ya. Saya mudah-mudahan suaranya saya masih tetap jelas terdengar. Saya coba perbesar. Ya, jadi ini kemudian ini ya. Jadi selain itu yang holistik juga ini mengstimulus ya pelaksanaannya keterpaduan antara kolaborasi antara pendidik, peserta didik dan satuan pendidikan serta masyarakat dan realitas kehidupan sehari-hari. Jadi seperti yang tadi Kang Ogi sampaikan, harapannya melalui kegiatan proyek ini kita sangat berpusat kepada peserta didik ya. Jadi peserta didik itu dilibatkan dan juga melibatkan masyarakat.
Yang kedua, kontekstual. Jadi tadi dari tema-tema yang 7 itu kan tema-tema yang umum ya. Sehingga untuk lebih mengkontekstualkan kegiatan proyek, lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan, maka topik-topiknya itu bisa ditetapkan oleh satuan pendidikan supaya lebih kontekstual, supaya lebih dekat gitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian dan sehingga pelaksanaannya pun juga bisa lebih konkret gitu ya, dilakukan di satuan pendidikan dan di lingkungan sekitar. Kemudian ini berpusat pada peserta didik, melihat bagaimana ya kegiatan pembelajaran itu mungkin dilakukan, melihat bagaimana minat peserta didik, jadi strategi pembelajarannya itu disesuaikan dengan minat mereka dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah eksploratif. Jadi ini kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk menstimulus ya motivasi belajar dan kedalaman belajar bagi para peserta didik ya, Bu Wining dan teman-teman. Jadi ini ada 4 prinsip-prinsip kuncinya. Kemudian saya lanjut ya. Hal-hal lain yang seperti ini ya, menyiapkan ekosistem satuan pendidikan ya seperti ini bisa Ibu dan Bapak pelajari ya, bisa Ibu dan Bapak baca gitu ya. Saya rasa ini bisa mudah gitu ya, tidak memerlukan penjelasan yang lebih detail. Saya langsung aja fokus ke yang mungkin kita perlu bahas dan perlu penjelasan. Seperti ini juga ya, direkomendasikan di dalam panduan ini, bagi satuan pendidikan yang mau melaksanakan proyek, itu ada bentuk pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan untuk pengembangan kapasitas pendidik. Nah, rekomendasinya pelatihan dasarnya ini, pelatihan lanjutannya ini ya, jadi nanti juga bisa dibaca oleh Ibu dan Bapak. Nah, ini bagaimana mendesain proyek mungkin ya, yang saya akan bahas. Nah, Ibu dan Bapak, ini hampir sama sebetulnya ketika kita membuat modul ajar ya. Hanya bedanya, kalau modul ajar itu kita kecapaian pembelajaran, kalau proyek ini kita ke profil pelajar Pancasila. Jadi tadi Kang Yogi sudah menjelaskan, setiap mata pelajaran itu ada alokasi waktu untuk intra dan ada alokasi untuk proyek. Sehingga ketika nanti proyek itu ditetapkan, nanti kan ada tim fasilitator. Bagaimana pembagian alokasi mengajarnya yang mengatur ini nanti kepala satuan pendidikan gitu ya, tergantung dari tim fasilitator siapa yang mau ditugaskan untuk menjadi fasilitator sebuah proyek gitu. Jadi disesuaikan dengan nanti pembagian tugasnya. Nah, jadi ini yang pertama dilakukan. Mohon maaf, sebentar ya Bu Wining. Saya tutup dulu ini. Nah, tapi ini ya Ibu dan Bapak, di dalam panduan ini, semua hal yang di dalam panduan, ini bentuknya bukan standar ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak, ini yang kami rekomendasikan ya, dari langkah ke-1 sampai langkah ke-6, kalau nanti mau ada penyesuaian yang dilakukan di sekolah, ini memungkinkan ya, jadi kami berikan catatan, perencanaan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Jadi yang kami rekomendasikan pertama adalah merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kita langsung ke sini ya. Ini merancang alokasi waktunya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Ogi ya, dari SD kelas 1 sampai kelas 4 itu berapa total alokasi waktunya per tahun. Kemudian udah Kang Yogi juga jelaskan setiap mata pelajaran itu diambil berapa JP ya dari setiap mapel. Nah, jadi nanti dari situ kalau kita punya untuk kelas 1 itu 252 JP dan pelaksanaan proyeknya itu minimal 2 untuk SD, maka 252 ini kalau hanya 2 bisa dibagi 2 gitu ya untuk pelaksanaan setiap proyek. Seperti itu. Kalau misalnya nanti mau pelaksanaan proyeknya ada 3, karena tadi kan minimal ya, maka 252 itu dibagi 3. Nah, nanti tinggal diatur bagaimana pelaksanaannya. Apakah mau di sela-sela setiap hari misalkan ngambil 2 jam pelajaran untuk proyek, ataukah mau setiap minggu di hari Jumat atau hari Kamis ngambil waktu-waktu tertentu, atau mau di pool 3 minggu, 1 bulan untuk proyek gitu atau lain sebagainya. Nah, ini nanti kewenangan ini yang menentukan pengaturan waktu pelaksanaan proyek ini ada di satuan pendidikan. Jadi didiskusikan bersama di satuan pendidikan. Jadi ini ya Ibu dan Bapak 192 di SMA. Nah, kenapa di SMA ini ada 192? Karena ada mata pelajaran yang tidak diambil ya alokasi jam pengajarannya untuk proyek. Jadi nanti bisa dilihat ya di ini nih di Kependikbudristek Dikti tentang sekolah penggerak alokasi waktunya ini. Nah, kemudian yang tadi kemudian satuan pendidikan diharapkan dapat mengatur jadwal belajar yang membuka ruang untuk kolaborasi
mengajak antar pendidik dari mata pelajaran yang berbeda. Nah, tapi kami juga menyadari ya, mungkin satuan pendidikan ini kan masih belum terbiasa ya dengan pelaksanaan proyek. Jadi, izin, susah ya. Ini kita membagi beberapa tahap ya. Nanti Ibu dan Bapak di satuan pendidikan itu bisa melakukan evaluasi diri ya. Saya bisa melakukannya itu di tahap yang mana nih? Di tahap awal. Kalau di tahap awal, maka nanti pengaturan waktunya itu setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam untuk semua kelas. Jadi kalau SD tadi kelas 1 sampai kelas 6, semua tema gitu diterapkannya samaan gitu, kapan pelaksanaannya gitu. Misal ngambil hari Kamis, maka semua hari Kamis gitu dan lain sebagainya. Kemudian kalau udah masuk ke tahap berkembang, setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam per 2-3 kelas. Jadi tidak semua kelas, tapi beberapa kelas saja yang sama, beberapa kelas lain yang berbeda gitu. Kalau yang sudah berkembang, mungkin setiap kelas ini nanti dapat memilih waktu pelaksanaan proyek yang berbeda. Dan waktu pelaksanaannya ini dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing kelas. Itu sudah masuk tahap berkembang. Nanti Ibu dan Bapak tinggal melakukan evaluasi. Kira-kira nanti saya mau melakukan di tahapan yang mana ya? Kapasitasnya di tahap yang mana? Ya. Nah, ini contohnya ya, Ibu dan Bapak, kalau misal mau mengambil jam pelajaran ya, mengalokasikan 1-2 jam pelajaran di akhir hari khusus. Contohnya seperti ini. Kalau misal mau Nah, ini ya, ini 1 hari dalam 1 minggu. Contoh yang pertama, misal hari Jumat, ini kayak gini. Gitu ya. Ini misalkan mau mengambil alokasi 1-2 jam pelajaran di hari khusus, atau ini mau di pool gitu ya, 2 minggu, 1 bulan gitu untuk proyek. Ini contohnya seperti ini. Nanti silakan Ibu dan Bapak yang menentukan gitu di satuan pendidikan. Tahap awal, kalau tahap awal tadi mau semua sama dari kelas 1 sampai kelas 6, misal di pool semuanya 2 minggu gitu. Kalau tahap berkembang nanti ada yang di pool 2 minggu, ada yang 2-3 kelas gitu ya, kemudian ada juga yang nantinya mungkin 1 minggu sekali gitu ya, ada juga yang mungkin ngambil alokasi waktu 1-2. Kalau yang tahap berkembang nanti itu setiap kelas sudah beda-beda gitu waktu pelaksanaannya. Kemudian tahap berikutnya adalah menentukan dimensi. Jadi kan ini kalau yang intra ke CP, kalau proyek ini ke profil pelajar Pancasila. Maka nanti ketika Ibu dan Bapak memilih satu tema dan menentukan topik yang akan dilaksanakan, diturunkan dari tema tersebut, nanti perlu ditentukan dimensi profil pelajar Pancasila mana nih yang mau diampu, yang mau diacu, ya dituju gitu, dicapai lewat kegiatan proyek ini, lewat tema ini. Nah, kami tidak menyarankan semua 6 dimensi ini harus tercover. Gitu pasti, karena kalau misalkan 6 dimensinya tercover pasti overwhelming ya, kewalahan. Nanti pelaksanaannya seperti apa, apalagi nanti penilaiannya, karena nanti penilaiannya, asesmennya kan harus dilihat ya, ketercapaian elemen-elemen pada dimensi itu. Nah, yang disarankan oleh kami adalah Ibu dan Bapak bisa memilih 2-3 dimensi yang paling relevan. Jadi mana nih yang menurut Ibu dan Bapak paling dekat gitu ya, paling terkait dengan tema, dengan topik ya, dengan kegiatan proyek yang akan dilakukan. Jadi ambil 2-3 dimensi, kemudian di dimensi itu pun tidak kan di dalam dimensi itu ada elemen sama subelemen. Tidak perlu semua elemennya masuk. Gitu ya, 2-3 dimensi, kemudian nanti juga tentukan pilih elemen dan subelemen yang paling relevan. Jadi seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, kemudian karena nanti dari elemen itu ya, dari fase elemennya itu nanti Ibu dan Bapak menurunkan aktivitas pembelajarannya, kemudian indikator penilaian itu dari situ Ibu dan Bapak. Sebaiknya jumlah dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam satu proyek tidak terlalu banyak agar tujuan pencapaian proyeknya jelas dan terarah. Kemudian tema dan topik spesifik yang nanti dipilih dapat menyesuaikan dengan dimensi yang sudah ditentukan. Jadi tadi dimensinya apa? Sesuaikan dengan tema dan topik. Kemudian kalau pimpinan satuan pendidikan sudah berpengalaman menjalankan kegiatan berbasis proyek, jumlah dimensi yang dipilih dapat ditambah gitu ya. Jadi ini disarankan untuk memilih 2-3, tapi kalau Ibu dan Bapak di satuan pendidikan sudah berpengalaman gitu, misal mau sampai 6-6-nya bisa ternyata gitu ya, silakan saja. Tapi untuk di tahap awal kita menyarankan memilih 2-3 dulu yang paling relevan. Ya.
Kemudian ini adalah strategi membentuk tim fasilitasi proyek. Mungkin ini juga yang Ibu dan Bapak ingin ketahui ya. Jadi kami coba menggambarkan di sini. Mungkin pada praktiknya itu akan macam-macam ya Ibu dan Bapak, tergantung dari kondisi satuan pendidikan. Tapi secara umum kita sampaikan di sini dalam ketika membentuk tim fasilitasi proyek, yang perlu dilakukan pertama kali adalah pimpinan satuan pendidikan menentukan seorang koordinator proyek. Jadi ini yang paling penting karena nanti ini akan menjadi perpanjangan tangan ya dari pimpinan satuan pendidikan untuk pelaksanaan proyek ini. Bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau pendidik yang mempunyai pengalaman mengembangkan dan mengelola proyek. Karena nanti si koordinator ini nanti akan membawahi ya, akan bersama dengan guru-guru yang lain, dengan pendidik yang lain, mereka akan mengembangkan kegiatan proyek ini atau akan mengembangkan modul proyek ya. Kemudian apabila mempunyai SDM yang cukup, tentukan seorang koordinator dari masing-masing kelas. Kalau cukup Ibu dan Bapak, supaya apa ya? Supaya lebih banyak gitu ya timnya, jejaring peta ininya ya koordinatornya sehingga lebih memudahkan pelaksanaan. Misalnya satu orang koordinator kelas 1, satu orang koordinator kelas 2 dan seterusnya. Tapi ini dengan catatan kalau SDM-nya cukup. Kemudian nanti oleh koordinator ini, koordinator mengumpulkan pendidik-pendidik perwakilan dari setiap kelas, atau apabila SDM-nya terbatas, perwakilan dari masing-masing fase. Jadi nanti koordinator ini, misalkan koordinator kelas 1, ada berapa orang guru nih nanti di kelas 1 gitu. Kemudian nanti proyeknya temanya apa untuk kelas 1. Nah, nanti yang membagi tugas, yang menyusun modul proyek, ini nanti koordinator bersama dengan para pendidik yang di bawah koordinasi oleh koordinator ini gitu ya Ibu dan Bapak. Kemudian yang keempat, koordinator memberikan arahan untuk merencanakan dan membuat modul proyek untuk setiap kelas atau fase. Jadi disusun nanti sama-sama kegiatan proyeknya seperti apa, kemudian pelaksanaannya kapan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tim fasilitasi proyek dapat ditambah, dikurangi, atau ditiadakan sesuai kebutuhan setiap satuan pendidikan. Ya, mempertimbangkan satu jumlah peserta didik dalam satu satuan pendidikan. Kalau satuan pendidikan satu jumlah peserta didiknya kecil, mungkin ya ini mungkin tidak butuh koordinator gitu, bisa langsung dikelola oleh pimpinan satuan pendidikan, maka silahkan. Kalau jumlah peserta didiknya banyak, maka setiap kelas perlu 2 koordinator, mungkin kelas paralelnya banyak, SDM-nya mencukupi, maka silahkan gitu ya. Jadi ini fleksibel. Kemudian banyaknya tema yang dipilih dalam 1 tahun ajaran. Nah, bisa jadi gitu ya, satuan pendidikan ini udah di tahap yang berkembang nih, sehingga tema-temanya ini untuk setiap kelas itu beda-beda gitu. Jadi mungkin ini memerlukan koordinator yang banyak gitu. Kalau SDM-nya cukup, maka nanti ini juga bisa disesuaikan. Keterbatasan jumlah pengajar. Nah, kalau misal terbatas, maka tadi mungkin koordinatornya hanya 1 di bawah pimpinan satuan pendidikan gitu ya. Jadi bisa disesuaikan juga. Atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Ya. Kemudian ini adalah tugasnya nanti ya, ketika tim fasilitasi proyek itu, ketika membentuk tim fasilitasi proyek, maka apa tugasnya satuan pendidikan, nanti bisa dibaca ya Ibu dan Bapak, kemudian koordinator proyek tugasnya apa, dan tim guru ya, atau tim fasilitator itu tugasnya apa. Ya. Kemudian langkah yang berikutnya, langkah yang ketiga tadi ya, sudah waktu, kemudian membentuk tim fasilitasi proyek. Ini yang ketiga, mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek. Tadi di bagian awal, di alokasi waktu, kita sudah meminta sekolah untuk melakukan self-evaluation ya. Saya mau bagi alokasi waktunya di tahapan mana nih? Tahapan awal, tahapan berkembang, atau tahap lanjutan gitu ya, seperti ini. Nah, sekarang untuk langkah berikutnya, ini juga lakukan lagi juga nih evaluasi diri terhadap kesiapan satuan pendidikan. Kalau misalnya satuan pendidikan ini di tahap awal, ini kondisinya satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi baru sekali gitu ya, belum sama sekali berpengalaman, belum
memiliki kesiapan dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini. Konsep pembelajaran berbasis proyeknya baru diketahui, jadi baru sekali ini mendengar, baru belum pernah ada pengalaman untuk mempraktikkan gitu ya, baik itu di intra dan juga di kegiatan proyek secara khusus. Kemudian satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal, baru sendiri gitu, belum melibatkan pihak luar. Maka ini pelaksanaannya tuh di tahap awal. Kalau satuan pendidikan yang bisa melaksanakan di tahap berkembang itu seperti apa? Seperti ini kondisinya. Jadi satuan pendidikan sudah punya, sudah memiliki dan menjalankan pembelajaran berbasis proyek, jadi sudah ada pengalaman. Kemudian konsep pembelajarannya sudah dipahami sebagian pendidik, walaupun belum semuanya. Kemudian satuan pendidikan juga sudah mulai melibatkan nih pihak luar satuan pendidikan untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Nah, ini yang di tahap berkembang. Kalau di tahap lanjutan, seperti apa kondisi satuan pendidikannya? Kondisi satuan pendidikannya, pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan, mungkin walaupun bukan kegiatan proyek tersendiri di kegiatan di luar intra, di dalam intranya sudah terbiasa tuh pendidik dan para peserta didik juga gitu, dan satuan pendidikannya untuk melaksanakan kegiatan proyek. Maka ini sekolah bisa dinyatakan gitu ya, bisa diidentifikasi, dia sudah bisa masuk ke tahap lanjutan. Konsep pembelajaran berbasis proyek yang sudah dipahami, dan satuan pendidikan sudah sering ya menjalin kerjasama dengan pihak mitra luar. Jadi lakukan evaluasi ini. Nah, jadi dengan melakukan evaluasi ini, Ibu dan Bapak nanti bisa tahu saya itu ada di satuan pendidikan saya itu ada di kondisi mana, ada di kriteria mana. Jadi ini kita bukan hanya mengidentifikasi ya, mendiagnosis level kompetensi atau level kesiapan peserta didik, tapi satuan pendidikan juga melakukan identifikasi supaya nanti bisa optimal pelaksanaan proyeknya Ibu dan Bapak. Sayang kalau misalnya Ibu dan Bapak sebetulnya sudah bisa masuk tahap lanjutan, tapi Ibu dan Bapak melakukannya di tahap awal gitu. Jadi kalau Ibu dan Bapak dari hasil evaluasi ini memang sudah bisa melakukan tahap lanjutan, ya mudah-mudahan bisa gitu ya melaksanakan proyeknya di tahap lanjutan. Atau mungkin untuk semester pertama gitu ya, karena masih ragu, mungkin Ibu dan Bapak yang sudah di tahap lanjutan mau masuk dulu tahap berkembang, tapi nanti setelah hafal, sudah tahu gitu ya, sudah terlatih, nanti melanjutkan di tahap lanjutan mungkin bisa dilakukan seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan memiliki sistem itu apa? Gitu tadi kan saya sudah ada pernyataan ya, kesatuan pendidikan belum memiliki sistem. Yang dimaksud sudah memiliki sistem itu apa gitu? Nah, yang dikatakan memiliki sistem itu, satuan pendidikan memiliki evaluasi berkala, pengayaan pendidik untuk penyelenggaraan berbasis proyek yang memberikan otonomi lebih besar kepada peserta didik. Jadi sudah jalan tuh siklusnya gitu. Evaluasinya sudah jalan untuk perbaikan pelaksanaan proyek ini, gitu ya, Ibu dan Bapak. Nah, jadi ini langkah yang ketiga adalah evaluasi dulu masuk tahap mana nih satuan pendidikan Ibu dan Bapak. Kemudian ini pemilihan tema umum ya. Setelah tadi mengetahui saya di tahap yang mana nih? Tahap awal, tahap berkembang atau tahap lanjutan, kemudian tadi dimensinya sudah tahu apa, maka tema umumnya yang mau diambil itu apa. Ya. Nah, ini si tema umum ini bisa disesuaikan ya dengan ini nih ya, kalender belajar nasional atau perayaan nasional atau internasional, misalnya tema gaya hidup berkelanjutan dilaksanakan menjelang Hari Bumi, atau tema Bhinneka Tunggal Ika dilaksanakan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi pemilihan tema umum ini pun juga bisa disesuaikan dengan hal-hal seperti ini ya, Ibu dan Bapak. Nah, kemudian di kolom paling bawah tuh ada tulisan tema yang telah dipilih untuk dilakukan selama tahun ajaran 1 tahun ditetapkan oleh satuan pendidikan sebagai bagian dari program tahunan ya. Ini bisa, dan ini juga nanti yang tertuang di dalam kurikulum operasional gitu ya, Ibu dan Bapak, apa tema-tema yang akan dilakukan dalam 1 tahun ajaran itu, kemudian topiknya apa, dimensinya apa, masuk ke sini. Nanti breakdown-nya lebih detail ada di modul project ya. Jadi ini hampir sama dengan pembelajaran intra. Hanya bedanya ini kalau intra ke CP, kalau ini ke profil. Ya. Oke, ini adalah tema-temanya, 7 tema yang tadi, plus 2 tema untuk SMK. Saya rasa ini nggak perlu dijelaskan lagi ya, Ibu dan Bapak nanti ini bisa dibaca. Ya. Nah, kemudian ini, ya Ibu dan Bapak, tadi ya, ini menyambung dengan tadi identifikasi yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak. Kalau di tahap awal, ya tema pilihan ini, Ibu dan Bapak, satuan pendidikan yang di tahap awal,
ini bisa menentukan 2 tema untuk SD, 3 tema untuk SMP SMA di awal tahun ajaran. Jadi ini di tahap awal. Kemudian satuan pendidikan menelaah isu yang sama untuk semua kelas, gitu ya. Jadi semua kelas gitu isu yang sama gitu. Misalkan ditelaah ya diterapkan topiknya. Satuan pendidikan yang menentukan tema dan topik proyek. Jadi ini satuan pendidikan nih yang menentukan temanya, topik proyeknya apa untuk 2 tema di SD atau 3 tema di SMP dan SMA. Jadi tema-temanya sama gitu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Kalau udah masuk ke tahap berkembang, satuan pendidikan, tema pilihannya, satuan pendidikan menentukan 2 tema untuk SD atau 3 tema untuk SMP, SMA di awal tahun ajaran. Jadi ditentukan di tahun ajaran, satuan pendidikan menelaah isu yang sama untuk setiap 1 sampai 2 kelas. Jadi misalkan kalau untuk SD gitu ya, temanya ditentukan, dipilih 2 tema, tetapi kemudian nanti topik-topiknya mau berbeda. Gitu, kelas 1, kelas 2 nanti topiknya mungkin apa, kelas 3, kelas 4 topiknya apa, kelas 5, kelas 6 topiknya apa gitu ya. Kemudian yang penentuan topiknya, satuan pendidikan mempersiapkan beberapa tema dan topik proyek untuk dipilih oleh peserta didik. Jadi ini satuan pendidikan udah menyiapkan modul proyeknya, pilihan topiknya apa aja, nanti ini dipersilahkan kepada peserta didik untuk memilih. Itu Ibu dan Bapak. Yang tahap lanjutan, kalau di tahap lanjutan, satuan pendidikan menentukan 2 tema untuk setiap kelas SD atau 3 tema untuk setiap kelas ya SMP SMA di awal tahun ajaran. Setiap kelas dapat memilih tema yang berbeda. Jadi 2 tema untuk setiap kelas. Ya, kalau tadi tahap berkembang 2 tema untuk SD atau 3 tema untuk SMP SMA. Jadi kelasnya semua sama gitu temanya, hanya nanti topiknya beda-beda. Kalau tahap lanjutan 2 tema untuk setiap kelas. Jadi bisa beda-beda nih setiap kelas temanya atau 3 tema untuk setiap kelas pada jenjang SMP SMA. Setiap kelas nanti bisa memilih, kemudian opsi temanya setiap kelas menelaah isu yang berbeda sesuai pilihan peserta didik. Kemudian penentuan topiknya, peserta didik mendiskusikan tema dan topik proyek dengan bimbingan pendidik. Jadi yang tahap lanjutan ini nanti pengembangan topiknya, penetapan topiknya, dan pengembangan modul proyeknya ini sudah lebih banyak melibatkan peserta didik ya. Kalau yang tahap awal dan tahap berkembang ini persiapannya sudah lebih dulu dilakukan, banyak dilakukan oleh tim fasilitator ya atau satuan pendidikan. Gitu ya Ibu dan Bapak, ini untuk penentuan tema. Nah, ini contoh pengembangan tema dan topik ya, ini hanya untuk menunjukkan gradasinya. Satu tema misalkan di fase A seperti apa kegiatannya sampai ke fase F gitu ya. Jadi ini dimungkinkan untuk melakukan tema-tema ini gitu ya, dari mulai fase A sampai fase E dan F. Ya, mungkin nanti ini bisa dibaca ya oleh Ibu dan Bapak. Kemudian ini adalah modul project. Ini adalah komponennya, Ibu dan Bapak, sama dengan komponen modul ajar di pembelajaran intra. Komponen pada modul project ini pun tidak standar ya, tidak artinya tidak harus selengkap ini gitu. Tetapi yang dikembangkan oleh pemerintah ini memang selengkap ini, Ibu dan Bapak, sama dengan modul intra ya, karena mencoba mengakomodir kebutuhan banyak satuan pendidikan. Nah. Ini contoh cuplikan modul proyeknya. Ya. Ini panduan proyek ini sebetulnya kalau dari framework hampir sama dengan panduan pembelajaran dan asesmen pada intra ya. Kalau Ibu dan Bapak nanti bandingkan keduanya, strukturnya penjelasannya itu hampir sama. Nah, di dalam contoh cuplikan modulnya, ini kegiatannya tuh oleh pengembang ya, dia dibagi dalam beberapa tahapan. Ada tahap pengenalan, ada tahap kontekstualisasi, ada tahap aksi, ada tahap refleksi dan tindak lanjut. Tapi ini tidak standar Ibu dan Bapak. Nanti di dalam panduan ini ada beberapa contoh lain ya, tahapan-tahapan dari pelaksanaan kegiatan proyek ini Ibu dan Bapak. Nah, yang di pertama-tama coba digambarkan dalam cuplikan modul proyek ini adalah ini. Ini modul proyeknya fase D. Temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku tanggung jawabku. Total waktunya 57 JP. Maka 57 JP ini tertuang dalam beberapa pembelajaran ya, dalam beberapa pertemuan. Ini mohon maaf. Susah nariknya ya. Kehalang sama ini, maaf ya. Ya, jadi ada 17, kemudian pindah ke sini. Ini sub-elemen yang disasarnya ini, gitu ya. Jadi dipilih nih dari dimensi ini, dari 3 dimensi, beriman dan bertakwa, gotong royong, bernalar kritis. Ini sub-elemen yang disasar. Nah, nanti kegiatan pembelajaran ini, Ibu dan Bapak, nanti mengacu ke sini nih, ke sub-elemen yang disasar. Nah,
Gimana nih cara mengetahui apa yang harus diturunkan dalam aktivitas pembelajaran gitu ya, dan indikator penilaiannya. Nanti dilihat di naskah profil pelajar Pancasila. Subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi di fase D itu indikator kinerjanya tuh kayak gimana? Ibu dan Bapak, ada nanti di dokumen naskah profil pelajar Pancasila. Maka kalau misal itu yang mau dicapai oleh anak-anak di akhir fase, kegiatan pembelajarannya, kegiatan proyeknya harus seperti apa dalam tema yang sudah dipilih oleh Ibu dan Bapak. Jadi kayak gitu ya Ibu dan Bapak, ininya ya, sistematikanya. Kemudian ini dijabarkan gitu ya. Kemudian ini di sini ada tulisannya ya, ada asesmen formatif, asesmen sumatif gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini penyusunnya, pengembang modul project ini sudah menandai nanti dia mau melakukan asesmen formatifnya itu di mana. Ini sama dengan pembelajaran intra, kita di dalam project ini pun juga memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menentukan waktu pelaksanaan asesmen. Kapan mau melakukan formatif, kapan mau melakukan sumatif gitu. Dan asesmen formatif di project ini fungsinya juga ada yang lain, itu untuk mempermudah atau memperingan pelaksanaan asesmen sumatif. Jadi misalkan asesmen sumatifnya itu pameran poster gitu ya. Ini kan harus bikin poster nih dia sebelum ini gitu ya. Supaya nanti asesmen sumatifnya itu bagus, maka feedback kepada peserta didik ya ketika melakukan pembelajaran, ketika melakukan kegiatan proyek diberikan nih dalam dan merujuk pada hasil asesmen formatif. Jadi nanti posternya itu akan bagus karena di setiap kegiatan ini diberikan umpan balik dalam proses penyiapan poster tersebut. Jadi beban si asesmennya itu nggak langsung ke sumatif, tapi di formatif pun udah dibagi gitu dan diberikan umpan balik sehingga si sumatif ini menjadi puncaknya ya, puncak dari kegiatan proyek ini Ibu dan Bapak. Ya, dan sama juga dengan intra, nanti asesmen formatif, bagaimana menyusun rubriknya, ini juga diserahkan ke pendidik ya, tergantung dari tujuan yang mau dicapai dan dari aktivitas proyek yang dilakukan. Ya, ini contohnya yang tadi ya. Nah, ini ya fase D di mana nih gitu. Yang tadi kan ini fase D ya contohnya. Maka ini nih. Nah, yang dipilih menjelaskan perubahan budaya seiring waktu. Gitu ya, Ibu dan Bapak, ini alur pemilihannya. Nah, ini misalkan gini ya, tadi dimensinya ini ada 3, elemennya ini yang dipilih, kemudian subelemennya ini yang dipilih, gitu ya Ibu dan Bapak. Subelemen ini nanti di naskah profil itu ada indikator kinerjanya. Nah, ini indikator kinerjanya ya. Jadi target pencapaian di akhir fasenya ini adalah alur fase ya di naskah profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti dibikin pemetaan si upaya untuk mencapai target pencapaian ini nanti di aktivitas yang mana. Jadi Ibu dan Bapak punya mapping nih di aktivitas 1 dan 2, saya anak-anak nanti akan melakukan kegiatan yang nanti bisa membantu mereka mencapai kompetensi ini, memahami konsep sebab akibat. Nah, ini tuh nanti terhubung dengan subelemen ini, terhubung dengan dimensi ini. Jadi Ibu dan Bapak sudah punya pemetaan, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran proyek ini, assessment ini ya dilakukan sejak dari awal Ibu dan Bapak. Jadi observasi, semua portofolio, hasil pembelajaran anak, hasil pelaksanaan proyek, ini didokumentasikan hingga akhirnya nanti menjadi dokumen-dokumen yang dijadikan pertimbangan untuk Ibu dan Bapak nanti mengisi raport ya, raport pelaksanaan proyek. Nah, ini beberapa contoh yang tadi ya, kalau di yang cuplikan ini kan ini ya, tahap ada asesmen diagnostik, ada tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi, tahap refleksi dan tindak lanjut. Ini ada contoh yang lain ya. Contoh satunya tadi ya, pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi dan tindak lanjut. Ada juga yang sequencesnya kayak gini, merumuskan tujuan, tindak lanjut, merumuskan tujuan kegiatannya mengamati, mendefinisikan, tindak lanjutnya ini gitu ya. Ada juga yang kegiatannya dilakukan dengan tahapan temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Ini contoh Ibu dan Bapak. Silahkan kalau nanti Ibu dan Bapak punya sequences yang berbeda, mau merancang sequences yang berbeda di satuan pendidikan, silahkan Ibu dan Bapak disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan dari satuan pendidikan ya Ibu dan Bapak. Jadi ini hanya contoh saja Ibu dan Bapak ya. Nah, ini assessment. Kita masuk ke bagian assessment. Tadi juga ada pertanyaan ya terkait dengan assessment. Ini hampir sama ya Ibu dan Bapak ya karena prinsipnya sama dengan assessment di intra gitu.
Jadi ketika melakukan asesmen, ini terpadu dengan pembelajaran. Jadi merancang asesmen di project itu bersamaan dengan merancang modul project. Nah, yang perlu dipertimbangkan Ibu dan Bapak ketika mau melakukan asesmen, ini adalah ini. Pertimbangan keberagaman kondisi peserta didik dan sesuaikan metode asesmen. Sama sebetulnya ketika Ibu dan bukan hanya ketika nanti melakukan asesmen, ketika Ibu dan Bapak mendesain pelaksanaan kegiatan proyek, juga ini perlu dipertimbangkan. Kalau saya melakukan kegiatan proyeknya yang kayak gini, membutuhkan ini misalkan kayak sekarang ya PJJ gitu. Anak-anak nanti melakukan satu kegiatan pembelajaran yang di rumahnya itu perlu ada alat-alat yang canggih. Ibu dan Bapak bisa merancangnya seperti ini. Tidak semua anak mungkin punya gitu ya kemewahan mengakses bahan-bahan yang Ibu dan Bapak tetapkan gitu. Diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Maka itu kurang ideal. Nah, jadi baiknya ketika Ibu dan Bapak mau merancang satu kegiatan proyek, itu Ibu dan Bapak lihat dulu kira-kira kapasitas peserta didik, kemampuan peserta didik ini untuk melakukan aktivitas pembelajaran, aktivitas proyek dengan seperti ini tuh bisa tidak gitu. Begitu juga dengan asesmen. Tidak semua jenis asesmen cocok untuk semua kegiatan dan individu peserta didik. Asesmen yang beragam dapat membantu pendidik dan peserta didik merasakan pembelajaran yang berbeda. Nah, misalkan untuk membantu Ibu dan Bapak menentukan metode asesmen yang sesuai, Ibu dan Bapak bisa ya menggunakan pertanyaan ini nih untuk membantu Ibu dan Bapak menentukan metode asesmen yang sesuai. Pertama, apa dan bagaimana tingkat kemampuan peserta didik? Kayak gimana nih tingkat kemampuan peserta didik di kelas yang mau saya ampu gitu ya, fasilitasi pelaksanaan proyeknya. Apakah homogen, apakah heterogen, seperti apa gitu kondisinya. Apakah sesuai dengan fase pencapaian elemen dan subelemen profil, bisa jadi ya di fase D gitu, yang tadi harus apa gitu capaiannya, ternyata tidak semua peserta didik ya berada di level kompetensi yang sudah memadai gitu untuk melakukan kegiatan tersebut. Ibu dan Bapak maaf ya, nih, silakan. Si kecil mau lewat dulu. Ya. Kemudian berapa jumlah peserta didik yang terlibat dalam proyek? Ini tentunya juga akan berdampak pada kompleksitas ya pelaksanaan proyek dan nanti asesmen. Kalau banyak pasti ini kan cukup susah ya melakukan asesmen dan memfasilitasi pelaksanaan proyek. Jadi nanti ini juga perlu dipertimbangkan ketika Ibu dan Bapak mau menentukan metode asesmen. Seberapa besar perbedaan kompetensi seperti yang tadi ya. Bagaimana tingkat keberagaman budaya, sosial, dan ekonomi peserta didik. Apakah keberagaman itu bisa menjadi hambatan pembelajaran peserta didik dalam proyek? Ini juga bisa dipertimbangkan ya Ibu dan Bapak. Nah, harapannya metode aktivitas kegiatan proyek dan juga metode asesmen yang ditetapkan oleh Ibu dan Bapak ini bisa mengakomodir ya karakteristik peserta didik yang berbeda ini, Ibu dan Bapak. Kemudian pertimbangan yang kedua, pertimbangkan tujuan pencapaian proyek dan membuat asesmen yang bukan hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi fokusnya pada dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar yang disasar. Jadi tadi dengan pemetaan tadi, pada kegiatan-kegiatan pembelajaran, pada kegiatan proyek tertentu, apa nih yang mau disasar? Ibu dan Bapak kan sudah punya mappingnya gitu. Jadi fokusnya ke sana lagi. Sudah tampil belum indikator kinerja yang ingin ditampilkan oleh anak-anak itu? Profil pelajar Pancasila yang ingin ditampilkan oleh anak dalam kegiatan pembelajaran sudah tampil atau belum? Jadi tidak hanya fokus pada produknya, tapi juga fokusnya pada dimensi elemen dan subelemen. Kemudian pembuatan indikator perkembangan subelemen antar fase di awal proyek berguna untuk memperjelas tujuan proyek. Tadi ya, menjabarkan indikatornya dengan mengacu pada fase elemen ya dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian bangun keterkaitan antara asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Jadi tadi sudah digambarkan ya dalam cakupan cuplikan modul, asesmen diagnostik digunakan untuk apa, kemudian formatifnya digunakan untuk memperingan gitu ya beban di asesmen sumatif gitu ya, sehingga ada feedback di saat formatif, sehingga asesmen sumatifnya itu fungsinya konfirmasi dan hasilnya sudah bisa bagus karena umpan baliknya diberikan saat formatif. Ibu dan Bapak. Ya. Selanjutnya, nah ini peran asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dalam proyek. Saya rasa dengan tabel ini sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan cukup jelas. Jadi waktu pelaksanaan asesmen diagnostik
dilakukan pada awal perencanaan proyek. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan. Kalau yang tadi ya, yang sudah dijelaskan, kemudian jika satuan pendidikan mau bikin modul proyek sendiri. Pada saat penentuan dimensi, elemen dan subelemen jika menggunakan modul proyek yang sudah ada. Jadi kalau Ibu dan Bapak mau pakai modul proyek yang sudah ada nih, bisa jadi ya Ibu dan Bapak modul proyek ini belum sesuai 100% dengan kondisi Ibu dan Bapak. Jadi nanti Ibu dan Bapak bisa melihat dulu, menganalisis modul proyek yang sudah ada, kemudian lakukan asesmen diagnostik kepada ya, ada rumahnya. Sebentar ya. Ya, jadi lihat kondisi satuan pendidikan Ibu dan Bapak ini ada di level mana. Mungkin bisa jadi semua aktivitas pada proyek ini tidak bisa dilakukan Ibu dan Bapak. Mungkin ada perlu tambahan, mungkin Ibu dan Bapak bisa memulai dari aktivitas yang ketiga, tidak perlu dari pertama. Karena aktivitas yang satu dan kedua mungkin sudah dikuasai gitu ya oleh peserta didik. Kemudian ini yang berikutnya, asesmen formatif. Jadi asesmen formatif waktu penggunaannya dilakukan secara berkala, berkelanjutan selama proyek. Asesmen sumatif waktunya biasanya dilakukan pada akhir proyek atau dapat dilakukan di akhir tahap kegiatan kalau diperlukan Ibu dan Bapak. Terutama kalau ada proyek dengan jangka waktu yang panjang. Misalkan ada yang isunya itu sangat penting gitu ya. Kemudian topik bahasannya itu juga banyak yang mau dieksplor oleh Ibu dan Bapak. Waktunya juga lama gitu. Misalkan 3 bulan gitu Ibu dan Bapak mau melakukan proyek ini atau 5 bulan gitu. Nah, nanti kalau misal kita menaruh asesmen sumatifnya di akhir ini terlalu lama gitu. Ibu dan Bapak nanti bisa menentukan asesmen sumatif ini bisa melakukan di akhir tahap kegiatan. Ini kalau diperlukan. Jadi ini 2, sumatif di akhir lingkup materi dan sumatif di akhir semester. Kemudian siapa yang melakukan ya, ini di sini di dalamnya, ya di bawahnya, dan Ibu dan Bapak nanti bisa baca ya ini manfaatnya apa dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kanvas assessment project. Jadi menentukan tujuan pembelajaran, pertanyaan yang bisa memandu Ibu dan Bapak untuk menentukan tujuan pembelajaran atau tujuan proyek, apa fase alur dimensi yang akan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi beda dengan intra. Kalau intra itu TP-nya ya, jadi ini hampir beda dan hampir sama. Jadi kalau untuk intra, TP-nya ya tujuan pembelajaran dari CP. Nah, ini sebetulnya yang proyek juga kalau misal mau dipadankan itu hampir sama. Jadi bedanya kalau di intra, si CP ini indikator kinerjanya gitu ya, Jadi maaf ya. Kalau yang saya ralat ya Ibu dan Bapak pelan-pelan nih, menentukan tujuan pembelajarannya. Apa fase alur dimensi yang akan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi ini dilihat dari indikator kinerja dari subelemen dalam elemen setiap dimensi. Sama gitu dengan yang di CP, kalau CP itu kan ada elemennya, kemudian dari elemennya itu langsung ke CP-nya, tidak ada subelemennya. Nah, kalau di profil pelajar Pancasila ini kan ada elemennya. Kemudian kalau di CP, elemennya itu, indikatornya kan tidak dijabarkan. Yang menjabarkan TP dan ATP-nya itu adalah satuan pendidikan. Nah, kalau di profil, elemen itu setiap fasenya indikator kinerjanya di breakdown. Jadi tidak seperti intra, di dalam proyek ini nanti Ibu dan Bapak menentukan tujuan pembelajarannya merujuk kepada fase alur dimensi yang akan menjadi tujuan pembelajaran. Misal tadi seperti fase D gitu ya, saya balik lagi ke atas. Nah, ini Ibu dan Bapak ya. Fase D, dimensi berkebinekaan global, subelemennya Ibu dan Bapak mau ambil ya, elemennya mengenal dan menghargai budaya. Subelemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Di fase D ini sudah prescribe, ini sudah dijelaskan. Apa nih kompetensi yang harus dicapai? Menjelaskan perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks baik dalam skala lokal, regional, dan nasional, menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa. Nah, tujuan kegiatan proyek ini merujuk pada ini, Ibu dan Bapak. Gitu. Nah, kalau yang di intra, ini kan nggak ada kalau di intra.
Yang menjabarkan ini itu nanti adalah justru satuan pendidikan lewat TP dan ATP, peta perjalanannya. Nah, kalau di profil ini sudah ada. Jadi sudah terbantu ya, tinggal melihat nanti menentukan tujuan pembelajarannya itu dari sini. Saya kembali lagi ke sini ya, Ibu dan Bapak. Nah, ini kemudian setelah menentukan tujuan pembelajaran, merancang indikator kemampuan. Jadi tadi setelah melihat apa tujuan pembelajarannya, merujuk pada fase alur dimensi, kalau mau mencapai kompetensi di akhir fase, yang tadi gitu ya, yang fase D tadi kebinekaan global, subelemennya itu, indikator kemampuannya itu seperti apa, Ibu dan Bapak? Nah, disinilah petanya, karena tadi itu kan kemampuan akhir fase. Di fase D itu berarti ke SMP ya, fase D itu berarti di kelas 9. Nah gitu. Maka untuk mencapai yang akhir fase itu, dia melakukan apa dulu nih kegiatannya gitu. Jadi merancang indikator kemampuan. Apa saja indikator tujuan yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Baru nanti di sini kemudian menyusun strategi asesmen, bentuk asesmennya, pertanyaan panduannya dengan cara apa nih? Kalau indikator kemampuannya kayak gini, maka dengan cara apa murid bisa menunjukkan kemampuannya? Gitu. Kemudian instrumen asesmennya dengan cara apa? Kalau menunjukkan kemampuannya kayak gini, dengan cara apa pendidik bisa mengukur kemampuan murid tersebut? Seperti itu pertanyaan panduan ya ketika kita mau menyusun strategi asesmen. Kemudian mengolah hasil asesmen, pertanyaan panduannya, bagaimana hasil asesmennya diperoleh, apa bukti pencapaiannya. Baru nanti ketika kita menyusun laporan, pertanyaan yang bisa menjadi panduan bagi kita, sejauh mana murid mencapai tujuan pembelajaran dan bagaimana pencatatan prosesnya. Kita balik lagi ke sini ya, Ibu dan Bapak. Nah, supaya lebih jelas, nah ini ya, menentukan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensi. Contohnya fase D tadi ya, menjelaskan perubahan budaya, subelemennya mendalami budaya, elemennya mengenal dan menghargai budaya, dimensinya berkebinekaan global. Jadi ada tadi sudah detail apa tuh, jadi nanti tujuan pembelajarannya, indikatornya itu tujuan pembelajarannya merujuk kepada situ, dan indikatornya adalah juga merujuk kepada tujuan pembelajaran itu. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan di bawah ini ada contohnya. Nah ini ya, contoh gambarannya, tujuan pembelajarannya tadi ke fase D ya, menjelaskan perubahan bla 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 ini, maka merancang indikator kemampuan, untuk bisa menjelaskan perubahan budaya, ini kan nggak bisa langsung kegiatannya tuh langsung menjelaskan perubahan budaya, nggak gitu kan. Maka nanti di breakdown nih ke dalam peta perjalanan kompetensi gitu ya, sampai ke bisa menjelaskan perubahan itu, dia harus apa dulu anak-anak, harus melalui pembelajaran apa dulu, harus melalui kompetensi apa dulu. Pertama, mampu menjelaskan perkembangan budaya, baru mampu menunjukkan sikap, baru mampu merefleksikan, dan lain sebagainya. Gitu ya contohnya Ibu dan Bapak. Ketika indikatornya mampu menjelaskan perkembangan budaya, maka nanti bentuk asesmennya kayak gimana? Ketika nanti indikatornya mampu menunjukkan sikap, maka nanti bentuk asesmennya kayak gimana? Ketika indikatornya mampu merefleksikan, maka nanti bentuk asesmennya kayak gimana? Ya gitu Ibu dan Bapak. Jadi ini contohnya Ibu dan Bapak, dan ini nanti ini merujuknya kembali ke sini. Ya, ini adalah fase elemen dimensi yang tadi ya. Baik, ini kayaknya waktunya sudah melebihi. Nah, ini contoh rubriknya. Mungkin nanti Ibu dan Bapak intinya bisa dibaca ya semuanya di panduan pengembangan proyek. Nanti untuk yang lebih detailnya kita diskusikan di dalam tanya jawab ya Ibu dan Bapak. Ini khawatir terlalu banyak informasi yang saya sampaikan, nanti malah nggak menangkap. Terima kasih Bu Wining. Saya kembalikan dulu mungkin Bu Wining. Mohon maaf ya Ibu dan Bapak kalau ada informasi yang kurang jelas. Nanti mudah-mudahan di tanya jawab bisa terjawab. Terima kasih Bu Wining. Terima kasih Ibu Susan atas pemaparan materinya. Ini materinya sangat luar biasa dan telah ditampilkan dengan sangat detail.